Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Hafiz Maliki Ilham sedikit akan mereview buku terkait dengan pengantar ilmu filsafat pendidikan dengan filsafat ilmu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara masalah perbedaan antara filsafat ilmu dengan filsafat pendidikan. Baik, adapun perbedaan segi pemikiran dalam filsafat ilmu dan filsafat pendidikan mempunyai perbedaan yang sangat jauh sekali. Misalkan kalau kita berbicara masalah filsafat pendidikan, jadi corak kerangka orang berpikir filsafat dalam perspektif filsafat pendidikan mengatakan bahwa orang yang berpikir filsafat ialah orang yang menggunakan 3 koridor landasan secara asas fundamental. Maka dalam filsafat pendidikan dikatakan bahwa orang yang berfilsafat harus mempunyai 3 corak atau kriteria. Jadi corak yang pertama, ia harus berpikir rasional. Jadi ini adalah landasan mendasar bagi orang-orang yang menganut dalam pengantar filsafat pendidikan. Jadi pola pikir atau sudut pandangnya itu harus menggunakan pemikiran yang sangat rasional, yang pertama. Dan yang kedua ialah sistematis. Jadi runtunannya harus jelas secara teoritis, sumber pengetahuan yang rasional itu harus mampu disistematiskan sesuai dengan nyata dan runtunnya harus jelas. Dan yang ketiga ialah sifatnya mentransfer knowledge atau mentransfer lawan orang berkomunikasi berdiri 3 dalam suatu 2 atau 3 dalam satu komunitas, maka orang teman kita bercengkrama berdiri 3 itu paham dan apa yang kita sampaikan. Nah, ini dalam koridor 3 aspek. Yang pertama aspek rasional, 2 sistematis, dan yang ketiga adalah lawan bicara paham dan pemahaman yang kita sampaikan atau transfer knowledge. Ini dalam pengantar filsafat pendidikan. Kalau berbicara masalah filsafat pengantar filsafat ilmu, tentu berbeda lagi dalam perspektif. Maka kalau berbicara masalah filsafat ilmu, kita akan berbicara masalah terkait dengan corak kerangka berpikir dalam perspektif filsafat ilmu. Kalau dalam filsafat ilmu, maka ada 4 tahapan atau 4 corak yang harus menjadi landasan dasar dalam pemahaman terkait dengan berfilsafat. Jadi yang pertama dalam perspektif filsafat ilmu ialah dia harus mampu berpikir secara radikal. Karena radikal sendiri berbicara masalah suatu hal yang sangat fundamental mendasar dibahas dengan radikal seakar-akar rumput. Karena radikal secara spesifik bahasa Sanskerta dari Yunani yang artinya radix berarti akar rumput. Jadi suatu permasalahan atau sumber pengetahuan itu berbicara halus dengan sangat spesifik atau sangat mendasar sekali, harus dikaji. Nah, yang kedua setelah pertama tadi ialah tahapan radikal, kedua rasional. Suatu hal yang sifatnya radikal itu harus mampu dirasionalisasikan dengan nyata dalam bentuk akal pikiran secara empirius. Nah, itu harus kedua itu rasional dalam pengantar ilmu filsafat. Dan yang ketiga itu sistematis, runtunan pun harus juga jelas. Dan yang keempat adalah universal. Jadi berbicara masalah suatu harus sifatnya menggunakan hal-hal yang sifatnya objektif, bukan segi selektif atau sudut pandang seseorang, sebagian orang atau segi komunitas, namun harus mengkaji suatu persoalan atau suatu problem bersifat universal menyeluruh. Nah, itu sedikit terkait review pembahasan terkait dengan pengantar ilmu filsafat pendidikan dan juga terkait dengan pengantar ilmu filsafat ilmu. Jadi mempunyai prinsip atau pola pikir corak yang berbeda-beda. Jadi salah satu hal yang memicu kita untuk selalu belajar giat bersama. Mungkin hanya inilah review sekilas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.